Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyallah rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anakku, Halwa, Rosan yang insya Allah sangat Papa sayangi, dan Papa selalu doa untuk kebaikan-kebaikan kalian. Hari ini khusus Papa ingin memberikan kado untuk putri Papa yang tercinta. Nah, sudah kemarin ulang tahun, sudah besar. Tugas orang tua terhadap anaknya itu dua. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan yang kedua, mendidik anaknya. Dan ini menjadi bagian dari amanah Allah yang harus Papa tunaikan, karena suatu saat Allah akan bertanya kepada Papa apa yang telah Papa lakukan pada anak-anak. Anakku, hari ini Papa ingin mengajak anak-anak untuk merenungi pentingnya keberadaan Rasulullah SAW. Papa bacakan satu kitab ini kitab Wasoya. Jadi kitab ini biasanya dulu waktu Papa kecil itu diajarkan pada waktu madrasah. Anak-anakku ini sengaja Papa baca bahasa Arabnya biar Halwa nanti paham sedikit-sedikit ya nak ya. Meskipun yang sekarang ini menjadi tidak lazim. Ya bunayya, wahai anakku, min lutfillah, iku setengah sangking rasa lembute kawelasane Gusti Allah bi ibadihi maring kawulane. Jadi nak, di antara wujud rasa kelembutan Allah kepada seluruh hambanya, dan sebagai bukti bahwa Allah mencintai hambanya, bahwa Allah menciptakan hambanya bukan main-main, bahwa Allah menginginkan yang terbaik buat hamba-hambanya itu buktinya apa? Irsalur rasuli alaihim. Gusti Allah itu ngutus piro-piro utusan kepada hamba-hambanya. Jadi itu bagian dari tanggung jawab Allah. Tidak boleh ada manusia dibiarkan tersesat, dia tidak tahu hakikat tentang hidup. Maka diutus Rasulullah, dan ini bagian dari nikmat Allah terbesar yang diberikan kepada kita. Jadi alhamdulillah bahwa kita ini memiliki seorang nabi, dan alhamdulillahnya lagi Halwa, kita berada di akhir zaman di mana kita adalah umat dari nabi terbaik dari semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulam minhum anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allihumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi Al-Quran juga menegaskan, laqad manna. Jadi teman-teman merupakan satu anugerah minallahi dari Allah alal mu'minina, anugerah yang besar yang diberikan Allah kepada orang mukmin itu idba'asa fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada kaum itu seorang utusan dari kaum mereka sendiri, yang tugasnya Nabi nanti kita jelaskan, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Jadi Rasul itu tugasnya membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, jadi membersihkan. Kenapa? Allah ini maha bersih. Sesuatu yang bersih, zat yang bersih, maka seorang hamba kalau mau menyatu dengan Tuhannya harus benar-benar dalam keadaan bersih. Wa yu'allimuhumul kitab. Kanjeng Nabi itu wa yu'allimuhumul kitab, punya tugas nanti mengajarkan kitab wal hikmata, dan hikmah wa ingkanu, padahal sebelumnya
Wa in kanu qablu lafi dhalalin mubin. Sebelumnya itu orang-orang itu berada dalam kesesatan. Jadi itu yang pertama. Jadi tugas Nabi itu jadi di antara nikmat Allah, ini halwa, nikmat Allah diberikan kepada kita adalah diutusnya Kanjeng Nabi. Tugas Nabi apa? Li irsyadil khalqi. Li irsyadil khalqi, Kanjeng Nabi itu ditugaske Gusti Allah kanggo nuduhake makhluknya. Jadi seumpama gini. Jadi ada orang mau bepergian, ya nak ya. Ada orang mau bepergian ke satu tempat yang tempat itu indah sekali. Misalnya orang mau naik gunung, di atas gunung nanti ada satu tempat yang view-nya bagus sekali. Semua orang itu mau ke sana. Dan tentu saja tujuannya mau sampai puncak dalam kondisi apa? Kondisi selamat. Nah, ketika Allah ke sana, ketika manusia itu ke sana itu, maka yang dibutuhkan seseorang untuk menuju ke puncak apa? Dia butuh seorang guide. Tidak bisa dia jalan sendiri. Karena apa? Karena untuk menuju satu tempat yang indah di puncak gunung itu di sana. Satu, ada apa? Ada hewan buas. Guide itu yang tahu kapan hewan itu lewat daerah mana yang hewan itu jarang sehingga kita bisa terhindar dari bahaya hewan buas. Ada nanti pohon-pohonan yang berbahaya. Guide yang tahu. Ada jalan yang lika-liku justru kalau ditempuh malah licin. Terus kita tidak tahu sampai puncak gunung jam berapa nanti tiba-tiba ada gas beracun. Nggak tahu. Maka seseorang butuh orang yang pengalaman untuk memberikan petunjuk. Begitu juga manusia. Manusia itu tahu mana yang baik dan yang benar. Manusia tahu bahwa di balik penciptaan ini ada Allah. Tetapi kalau tidak ada Nabi, apa yang terjadi? Manusia tidak ngerti, mereka hanya sampai pada kesimpulan dengan otaknya yang akalnya yang waras, akalnya yang normal, akalnya yang sehat. Semua manusia pasti dalam diri mereka sampai pada hakikat bahwa di balik ini ada Tuhan. Tapi begitu mau mendefinisikan Tuhan itu kayak apa, kita disuruh apa oleh Tuhan, kita nggak tahu. Disitulah Nabi diutus. Makanya kalau nggak ada Nabi, apa yang terjadi? Ada orang tiba-tiba menyembah apa? Menyembah pohon. Ada orang menyembah batu. Ada orang menyembah buah-buahan. Ada orang menyembah hewan-hewan. Ada orang yang menyembah gunung. Itu salah semuanya. Nah, nanti Nabi diutus untuk menjelaskan. Contohnya ketika Rasulullah diutus membawa Al-Quran, dikasih tahu. Ada orang menganggap bahwa Tuhan itu ada banyak. Maka Allah menjelaskan, Kul, katakan, Muhammad huwallahu ahad. Inilah. Jadi sesuatu yang tidak sampai di otak kita, maka diutuslah Nabi memberikan informasi. Wa hidayatihim lan nuduhake maring perkara ilama maring perkara yuslihu kang apik apa sa'nuhum kelakuane makhluk fi dinihim ing dalem agamane wa dunyahum lan dunyanya. Jadi di antara tugas Nabi itu selain memberikan petunjuk juga memberikan arahan. Janjane awake dhewe kuwi nak urip ning donya sing apik itu seperti apa. Jadi ada banyak orang yang menyimpulkan cara orang yang baik itu begini. Oh, laki-laki sama perempuan kalau baik itu meskipun bukan istrinya boleh cium kanan, cium kiri. Itu nggak boleh ternyata. Jadi ibaratnya gini. Ibaratnya orang itu pabrik itu bikin HP. Nah, pabrik itu bikin HP. Kalau pabrik bikin HP, tentu yang paling tahu kualitas HP itu siapa? Pabriknya. Pabrik paling tahu kualitas HP-nya. Maka pabrik itu yang mengeluarkan buku petunjuk penggunaan HP yang tepat. Yang tahu tentang manusia siapa? Oh, kita mengatakan yang tahu tentang manusia adalah diri kita. Betul nggak? Ternyata yang tahu tentang manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita bahkan tidak tahu keadaan kita utuh, ini nggak tahu. Coba Halwa, kalau coba dipikir, berapa rambut Halwa jumlahnya? Tahu nggak? Nggak tahu. Terus Halwa kira-kira alisnya itu berapa jumlahnya? Kan nggak tahu kan? Di dalam tubuhnya Halwa itu ada oksigen berapa? Ada
darah berapa, yang dibutuhkan apa, semua yang tahu adalah Allah. Maka Allah tahu nih yang terbaik. Misalnya Allah memerintahkan kita tidak boleh judi, karena itu nggak bagus buat kita. Allah memerintahkan kita tidak boleh minum minuman keras, karena itu pasti punya imbas negatif. Jadi semua syariat yang diberikan atau yang ditetapkan Allah kepada kita, hakikatnya untuk kebaikan kita sendiri. Tidak ada syariat Allah justru membuat kita tambah rusak, itu nggak ada. Nah, itu diantara kasih sayang Allah kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhirur rusuli, lan utawi akhire pira-pira utusan, huwa ya rasul iku sayyiduna Muhammad Abdillah ibni Abdul Muthalib. Jadi Allah sayang sama manusia. Allah setiap zaman dikirimkan utusan yang menyampaikan pelajaran yang tepat untuk manusia, bagaimana manusia menjalani hidupnya. Dan di antara banyak utusan yang terakhir adalah Muhammad ibnu Abdillah. Nah, itu Nabi siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fakama tujibu, mongko koyok dini olehe wajib alaika ing atase sira apa taatu maulaka, taat maring bendoro ira alladzi hiyadat khalaqa kang dadekake ka ing sira. Tajibu mongko wajib alaika ing atase sira apa taatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita wajib taat kepada Allah, maka kita pun harus taat kepada Rasulullah. Kita harus membaca. Bagaimana caranya taat kepada Rasulullah? Tentu harus paham siapa Rasulullah. Nggak mungkin kita menaati Rasulullah sementara kita nggak tahu Rasulullah itu nyuruh kita apa. Maka itulah pentingnya baca hadis. Dulu papa waktu kecil disuruh baca Arba'in Nawawi. Itu ada hadis Arba'in Nawawi, dipilih 42 hadis yang masyhur, yang penting bagi kita. Lalu disuruh baca lagi kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, macam-macam. Itu ada banyak sekali hadis yang itu semuanya adalah nasihat-nasihat Rasulullah kepada kita. Kita nggak bisa taat kepada Rasul sedang kita tidak tahu apa Rasulullah perintahkan kepada kita. Di dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini perintahnya Al-Quran lu nak. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong kang padha iman kabeh, atiu padha taat sira Allah maring Gusti Allah, wa atiu lan taat sira ar-rasula ing rasul. Jadi taat kepada Allah itu sepaket taat kepada Rasul. Maka nak syahadat yo loro, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak boleh taat kepada Allah tapi nggak taat Rasul, nggak mungkin. Bagaimana kita nggak taat Rasulullah sementara semua firman-Nya Allah itu pintunya melalui Rasulullah. Wa may yuti'illah, wa man lan utawi sapa wonge iku yuti'illah, lamun taat sapa wong ing Allah, wa rasulahu lan ing utusane Gusti Allah, yudhilhu, nah janjine Allah, yudhilhu mongko nglebokake, mongko manjingake sapa Gusti Allah ing man mau jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah wong nak sing gelem taat kuwi mesti mendapatkan surganya Allah. Jadi Gusti Allah sayang sama manusia, lebih sayang lagi kepada orang yang taat kepada Allah. Wa may yatawalla, wa man lan utawi sapa wong iku yatawalla padha mengo sapa man, yu'adzibhu mongko bakal nyiksa sapa Gusti Allah hu ing man, adzaban kelawan siksa aliman kang larani banget. Maka fato'atuhu, langsung tak jujuk saja biar cepat ya halwa. Fato'atuhu mongko krono kalimate yang keluar dari Rasulullah itu hakikatnya dari Allah, maka secara otomatis kalau kita taat kepada Nabi itu juga min ta'atillah, termasuk bagian dari taat kita kepada Allah. Bahkan Allah sampun dawuhnya gimana nak? Kul, katakan wahai Nabi Muhammad,
in kuntum lamun toh ono sira kabeh. Semua orang seperti kita ini disebut in kuntum. Kalau kamu semua ini tuhibbunallah, yakti betul-betul engkau semuanya cinta kepada Allah, fattabi'uni. Solusi wujud cara betul-betul kau mencintai Allah itu fattabi'uni. Kamu hendaklah mengikuti aku Rasulullah. Jadi pintu menuju atau cara tepat untuk mengekspresikan cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti semua dari Rasulullah. Dengan cara itu yuhibbukumullah, bakal ndadekake tresno maring sira sapa Allah Gusti Allah. Dadi perkara kamu mengikuti Rasulullah membuat Allah mencintaimu. Nak wis Gusti Allah mencintaimu, kira-kira halwa masuk surga atau masuk neraka? Lho kan? Masuk surga enak endi nek nggon swarga. Wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya bunayya, anakku, halwa rausan layak mulul iman, ora sempurna iman, ya. Layak mulul imanul abdi, ora sempurna imane hambane Gusti Allah, hatta yakunallah, sehingga ana sapa Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku ahabbun ilaihi, luweh ditresnani dalam dirinya mimma siwahuma. Jadi di antara sempurnanya iman seorang hamba adalah ketika menjadikan Allah dan Rasulnya semestinya lebih di dalam hatinya, lebih ditresnani dari seluruh manusia di alam raya ini. Dan tentu dengan model itu Rasulullah mencontohkan dulu. Jadi kalau sempurnanya iman kita harus mencintai Rasulullah dari siapapun. Rasulullah lebih cinta kepada kita daripada ibu pada anaknya. Sesuk hal nenggon akhirat hal. Orang rekoso dikumpulkan nenggon ara-ara mahsyar pada bingung untuk memikirkan nasibnya. Ibumu wis ora mikir ke awakmu. Bapak udah tidak mikir anaknya. Anak nggak mikir bapaknya karena sibuk memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Nah saat itu hanya satu manusia yang paling sibuk dia mikir umatnya. Ojo sampai ono umatnya sing keperucut mlebu neraka. Dan itulah wujud dari begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Wong tresno kuwi sing disebut dalam kondisi saat sangat kritis. Rasulullah sebelum meninggal itu saja yang disebut itu adalah ummati. Umatku. Jadi gitu halwa yang bisa Papa sampaikan kepada halwa, pelajaran yang paling utama. Nanti pelan-pelan Papa akan ajarkan kepada halwa siapa sosok Rasulullah. Gak mungkin awake dadi wong apik nak awake dhewe ora kenal Rasulullah. Gak mungkin kita menjadi orang pribadi yang mulia sementara kita tidak tahu orang yang standarnya paling mulia. Dan orang paling mulia kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup anak-anakku, selamat belajar dan Papa doakan selalu sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.